ini kita akan masuk ke materi gerak yang pertama, yakni gerak lurus dengan kecepatan tetap, atau disebut dengan nama GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ada suatu besaran atau ukuran yang menyatakan cepat atau lambatnya suatu benda yang bergerak, yakni yang dinamakan dengan kecepatan. Gambar di samping ini adalah gambar suatu alat pengukur kecepatan yang disebut speedometer. Nah, dengan speedometer ini kita dapat mengukur besar suatu kecepatan. Nah, sebelumnya ada sesuatu yang perlu kita pahami atau lihat terlebih dahulu, yakni bahwa kecepatan atau velocity adalah suatu vektor dan kelajuan atau speed adalah skalar. Lalu perpindahan atau displacement adalah vektor dan jarak atau distance adalah skalar. Namun saat ini untuk pembahasan awal kita, suatu benda hanya bergerak pada satu arah, sehingga di sini kelajuan sama dengan kecepatan dan perpindahan sama dengan jarak. Nah, kita belum memperkenalkan persamaan posisi terhadap waktu atau definisi dari kecepatan, percepatan, dan hubungannya dengan posisi. Artinya kita akan membuat semua pembahasan kita di sini menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita akan mulai dari suatu nilai kecepatan. Misalkan suatu benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Apa arti dari kecepatan 5 meter per detik ini? Nah, ini yang penting yang harus kita pahami, yakni bahwa setiap detik jarak yang ditempuh oleh mobil adalah sejauh 5 meter. Jadi sekali lagi, kecepatan 5 meter per detik artinya setiap detik jarak yang ditempuh mobil adalah sejauh 5 meter. Nah, di sini kita bisa lihat apabila mobil ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, maka dari detik 0 ke detik pertama menempuh jarak 5 meter. Lalu dari detik pertama ke detik kedua menempuh jarak yang sama 5 meter. Lalu detik kedua ke detik ketiga juga masih menempuh jarak yang sama 5 meter dan seterusnya. Jadi jika kita lihat setiap interval waktu, jarak-jarak yang ditempuh oleh mobil ini adalah sama nilainya, yakni 5 meter. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk benda-benda yang bergerak dengan suatu kecepatan tertentu. Misalkan yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Ditanyanya adalah berapakah jarak yang ditempuh setelah 2 detik. Mari kita lihat, 10 meter per detik artinya dalam 1 detik jarak yang ditempuh 10 meter. Nah, kalau benda ini bergerak selama 2 detik, maka dengan menggunakan perbandingan yang sederhana kita bisa mendapatkan nilai jaraknya adalah 20 meter. Nah, jadi setelah 2 detik mobil ini bergerak sejauh 20 meter. Lalu soal yang berikutnya, benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Berapa jaraknya setelah 3 detik? Jadi 8 meter per detik berarti 1 detik 8 meter. Maka kalau dia bergerak selama 3 detik akan menempuh 24 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya 24 meter. Kemudian soal yang ketiga, benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Artinya 1 detik jarak yang ditempuh 10 meter. Nah, berapa jarak yang ditempuh setelah 3 detik? Nah, dengan menggunakan perbandingan, setelah 3 detik maka jaraknya 30 meter. Lalu benda bergerak kecepatan 12 meter per detik. Berapa
jarak yang ditempuh setelah 4 detik. Nah, kita jika sudah berlatih ini tentu akan bisa menjawab bahwa jaraknya adalah sejauh 48 meter. Nah, selanjutnya kalau kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan V, lalu selama waktu T, nah maka jarak yang ditempuhnya apabila kita tadi sudah berlatih dengan angka-angka ini, maka kita dengan sendirinya akan dapat mengatakan bahwa nilai jaraknya tersebut sama dengan kecepatan benda tersebut V dikali T. Nah, jadi dengan metode gasing ini, siswa diharapkan mampu menemukan sendiri beberapa hubungan atau persamaan yang dasar, seperti misalkan di sini antara jarak, kecepatan, dan waktu untuk benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kita akan berlatih lagi. Selanjutnya, di sini kita punya keadaan benda bergerak dengan suatu kecepatan dan ada jarak yang ditempuh. Kita diminta mencari waktu. Pertama, ada benda 5 meter per detik menempuh jarak 20 meter. Berapa lama waktunya? Nah, sekali lagi akan saya ingatkan, 5 meter per detik artinya 1 detik jarak yang ditempuh 5 meter. Nah, kalau benda ini sudah menempuh 20 meter, maka dengan menggunakan perbandingan biasa kita dapat mencari nilainya, maka waktunya adalah 4 detik. Lalu soal yang kedua, benda bergerak 8 meter per detik, artinya setelah 1 detik benda bergerak sejauh 8 meter. Maka jika jarak yang ditempuh 24 meter, tentu di sini dengan menggunakan perbandingan kita mendapati waktunya adalah 3 detik. Lalu 10 meter per detik menempuh 30 meter. Nah, 1 detiknya sejauh 10 meter. Kalau dia menempuh jarak 30 meter, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3 detik. Nah, dari nilai-nilai tersebut tentu kita sudah bisa memikirkan dari mana nilai-nilai ini didapat. Jadi, sekarang ada benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik menempuh jarak 40 meter. Maka untuk jarak ini diperlukan waktu 40 dibagi 8 atau nilainya sama dengan 5 detik. Nah, jadi sekarang kalau kita ada benda bergerak dengan kecepatan V lalu menempuh jarak yang sejauh D, waktu yang dibutuhkannya sama dengan besar jarak tersebut dibagi dengan besar kecepatannya V. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik dan 10 meter per detik. Di sini yang pertama adalah untuk interval waktu yang sama, jarak yang ditempuh adalah berbeda. Jadi untuk benda yang 5 meter per detik, setelah 1 detik hanya bergerak sejauh 5 meter. Namun untuk yang 10 meter per detik, jarak yang ditempuh setiap detiknya lebih jauh, yakni 10 meter. Lalu berikutnya ke detik kedua 10 meter lagi. Sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, jarak yang ditempuh setiap detiknya lebih kecil, yakni 5 meter. Nah, saat ini ada sebuah event dunia yang sedang diselenggarakan di London, Inggris, yakni Olimpiade. Di Olimpiade ada seseorang bernama Usain Bolt yang merupakan seorang pemegang rekor lari 100 meter, di mana catatan waktu yang didapati oleh Bolt adalah selama 9,58 detik untuk menempuh jarak 100 meter tersebut. Nah, apabila kita lihat di sini untuk grafik kecepatan dan waktu yang mana
akan kita pelajari nanti lebih jauh lagi, Usain Bolt dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi untuk ukuran manusia, yakni sekitar 12 meter tiap detiknya. Baik, untuk menjawab soal tadi, kita dapat menyelesaikannya pada aplikasi Microsoft Excel yang ada pada layar desktop komputer Anda. Caranya yaitu, double klik aplikasi Microsoft Excel yang ada pada layar desktop Anda. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Yang mana pada layar tadi telah diketahui waktunya, ini dinamakan dengan T, 1 second, 2 second, 3 second, hingga waktunya mencapai 30 second. Selanjutnya yang diketahui pada soal yaitu kecepatan, yang mana dinamakan dengan huruf V, dengan nilai 7 meter per second. Karena benda pada gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap, jadi kita tinggal tarik aja hingga ke sel C32. Di soal tersebut yang ditanyakannya yaitu percepatan, kecepatan waktu, jarak, perubahan jarak, perubahan waktunya, kecepatan rata-rata yang dinamakan dengan VRT, kecepatan sesaat, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, dan grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang percepatan. Yang mana rumus percepatan ini yaitu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Kita enter, maka dapat hasilnya 7. Untuk hasil selanjutnya, kita dapat menarik hingga ke sel D32. Nah, selanjutnya itu kita jawab pertanyaan tentang kecepatan waktu, yang mana rumusnya yaitu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kita enter, maka dapat hasilnya 7. Untuk hasil selanjutnya, kita tinggal tarik aja hingga ke sel E32. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan untuk jarak, yang mana rumus jarak ini yaitu sama dengan kecepatan waktu ditambah dengan percepatan dikali dengan T kuadrat. Kita enter, maka dapat hasilnya 14. Untuk hasil selanjutnya, kita tinggal tarik hingga ke sel F32. Nah, selanjutnya untuk jawaban pertanyaan perubahan jarak, rumusnya itu sama dengan jarak yang kedua dikurang dengan jarak yang pertama. Kita enter, maka dapat hasilnya 14. Untuk hasil selanjutnya kita tarik lagi hingga ke sel G32. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan tentang perubahan waktu, yang mana rumusnya itu sama dengan waktu yang kedua dikurang dengan waktu awal.
kita enter, hasilnya 1. Untuk hasil selanjutnya kita tarik hingga ke sel H32. Nah, untuk kecepatan rata-rata, rumusnya yaitu sama dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kita enter, maka dapat hasilnya 14. Untuk hasil selanjutnya kita tarik lagi hingga ke sel I32. Selanjutnya mencari jawaban untuk kecepatan sesaan, yang mana rumusnya yaitu sama dengan percepatan dikali 2T. Kita enter, maka hasilnya 14. Untuk hasil selanjutnya kita tarik hingga ke sel J32. Untuk merapikan grafik ini, kita tinggal blok. Blok tabelnya, lalu kita atur rata tengah, kita beri warna tulisannya, untuk waktu diganti backgroundnya dengan warna merah, untuk kecepatan ganti backgroundnya dengan warna biru muda, sedangkan untuk percepatannya diganti dengan warna hijau muda, kecepatan waktunya diganti dengan warna ungu, untuk jarak diganti dengan warna orange muda, untuk kecepatan rata-ratanya kita ganti warnanya dengan warna pink. Untuk kecepatan sesaan kita ganti warnanya warna ungu keras. Perubahan waktu kita ganti dengan warna biru keras. Untuk perubahan jarak kita ganti dengan warna hijau keras. Lalu kita buatkan pada mode border. Nah, selanjutnya kita mencari grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Kita blok tabel kecepatan dengan waktu, lalu pilih menu insert, pilih chart, pilih kemudian line, lalu pilih grafik yang kita inginkan. Untuk grafik hubungan jarak dengan waktu, kita blok tabel tata jarak,
kemudian kita blok pilih menu insert, lalu pilih chart, pilih graph line, pilih grafik yang kita inginkan. Nah, ini adalah grafik selanjutnya itu grafik hubungan jarak dengan waktu. Ini dia. Kita beri nama. Ini dia. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, dan yang di bawah ini adalah grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Setelah selesai, lalu kita save atau kita simpan. Nah, itulah cara menyelesaikan jawaban dari soal tadi.